Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Johannes Andriko Kota dari kelas M04 Pengkajian Stok dengan NIM 1950 8010 7111020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum pertama pengajian stok, yaitu korelasi dan regresi. Untuk soalnya bisa dilihat di sini. Baik, yang pertama uji korelasi. Dalam uji korelasi, di sini terdapat tabel suhu dan BOD yang sudah diubah menjadi LEN. Cara mengubahnya mudah, yaitu dengan LEN dalam kurung tabel suhu yang pertama ini, maka akan dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita tinggal mendrag ke bawah supaya bisa terhitung secara otomatis. Begitu pula dengan tabel BOD. LEN dalam kurung BOD, tabel pertama BOD ini akan dapatkan hasil seperti ini, didrag ke bawah, maka akan terhitung secara otomatis. Untuk membuat scatter plotnya, kita hanya perlu memblok tabel suhu dan LEN, tabel LEN suhu dan BOD, lalu insert, lalu pilih charts, pilih yang pertama, maka akan dapatkan hasil kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya ada tabel X dan Y. Yang pertama, kita akan mengalikan X dengan Y, yaitu 3,39 kali 2,16 akan dapatkan hasil 7,32. Didrag ke bawah, supaya terhitung secara otomatis, lalu kita akan menghitungnya dengan rumus sum. Begitu juga dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Kita akan mempangkat 2-kan X, lalu dapatkan hasil seperti ini, maka 2Y akan dapatkan hasil seperti ini, lalu tinggal didrag ke bawah dan dihitung dengan rumus sum juga. Lalu selanjutnya kita akan menghitung rumus RxY. Rumus RxY bisa dilihat seperti ini, kita akan memasukkan data dari XY ini, lalu akan dapatkan hasil 0,72. Selanjutnya, uji hipotesis korelasi. Pernyataan hipotesis, H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. Ukuran sampel dan tingkat kesalahan, N sama dengan 10, alfa sama dengan dianggap 0,05. Distribusi sampling sama dengan T. Lalu titik kritis DB sama dengan N min 2. N-nya tadi 10 min 2 yaitu 8. Lalu untuk T tabelnya 0,025 sama dengan 2,306. Dapat dilihat seperti ini. 0,025 dibanding 8 yaitu 2,306. Untuk daerah penolakan dan penerimaan H0 ada minus 2,306 dan 2,306. Selanjutnya statistik uji. Kita akan menggunakan hasil dari RxY tadi yaitu 0,72 lalu dimasukkan dalam rumus akan mendapatkan hasil 2,93. Putusan dengan kesimpulan. Statistik ujinya tadi seperti ini. Hasil akhirnya 2,93. Lalu keputusannya T tabel kurang dari 2,93 sehingga tolak H0. Lalu untuk kesimpulannya terdapat hubungan antara suhu dan BOD. Baik, selanjutnya regresi. Pada tabel regresi juga terdapat tabel suhu dan BOD yang telah diubah menjadi LEN dengan menggunakan cara yang sama, yaitu dengan LEN dalam kurung suhu, LEN dalam kurung BOD, lalu tinggal didrag ke bawah maka akan terisi secara otomatis. Begitu pula dengan scatter plotnya, hanya perlu mendrag bagian tabel LEN suhu dan BOD, lalu insert, charts, pilih yang pertama. Lalu dengan selanjutnya ada tabel X dan Y. Di sini kita juga mengkalikan X dan Y, dapatkan hasil seperti ini, didrag ke bawah, maka akan dapat dihitung hasilnya dengan rumus sum. Begitu pula dengan X kuadrat, dapatkan hasil seperti ini, didrag ke bawah, supaya terhitung secara otomatis, lalu dihitung dengan rumus sum. Selanjutnya kita akan menghitung A. Rumus A bisa dilihat seperti ini, yaitu hasilnya minus 24,28. Lalu B, rumus bisa dilihat seperti ini, lalu kita tinggal memasukkan data dari tabel, maka akan dapatkan hasil 7,83. Model estimasinya yaitu Y aksen I sama dengan minus 24,48 ditambah 7,83 XI. Selanjutnya determinasi Y aksen I sama dengan min 24,48 ditambah 7,83 XI. Lalu kita akan mencari Y aksen I ini, kemudian didrag ke bawah, lalu dihitung dengan rumus sum. Selanjutnya Y aksen I dikurangi Y aksen dengan rumus seperti ini, lalu tinggal didrag ke bawah, dihitung dengan rumus sum. Selanjutnya Y aksen I min Y aksen pangkat 2 dengan rumus seperti ini, didrag ke bawah, lalu dihitung dengan rumus sum. Selanjutnya YI min Y aksen.
dapat dihitung dengan rumus seperti ini, kita drag ke bawah, lalu hasilnya dapat dihitung dengan rumus sum. Dan yang terakhir, YI dikurangi Y aksen pangkat 2. Digunakan rumus seperti ini, pangkat 2 kan, lalu di drag ke bawah, dan dihitung dengan rumus sum. Lalu untuk Y aksennya, hasilnya yaitu 2,172. Lalu untuk R kuadratnya, hasilnya 0,27. Untuk interpretasinya, pengaruh suhu yang dapat dijelaskan oleh kelimpahan VOD sebesar 27%, sedangkan 73% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Yang terakhir, uji hipotesi regresi. Untuk uji F, pernyataan hipotesisnya H0 kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, H1 kandungan suhu mempengaruhi BOD. B, ukuran sampel dan tingkat kesalahan N sama dengan 10 alfa 0,05. Distribusi sampling sama dengan F, tutup titik kritis P sama dengan 1, dp1 P sama dengan dp1 sama dengan P sama dengan 1, dp2 sama dengan N sama dengan min P min 1 sama dengan 10 min 1 min 1 sama dengan 8. Untuk F tabelnya 0,051 sama dengan 5,32. Bisa dilihat seperti ini, 5,32 tabel. Lalu untuk daerah penolakan atau penerimaan H0 seperti ini, statistik ujinya JKR sama dengan 0,68, JKT-nya 0,33, JKG, JKT min JKR sama dengan 0,33 min 0,09 sama dengan 0,24. Untuk tabel ANOVA-nya ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadran, kuadran tengah, F hitung, dan F tabel. Hasilnya seperti ini. Lalu keputusan dan kesimpulan. Untuk keputusannya F hitung lebih besar dari 5,32 sehingga tolak H0. Kesimpulannya, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Lalu untuk uji T, pernyataan hipotesis H0 tidak ada hubungannya antara suhu dan BOD, H1 ada hubungan antara suhu dan BOD, ukuran sampel dan tingkat kesalahan N sama dengan 0, alfanya 0,05, distribusi sampling T, titik kritisnya dB sama dengan N-2, yaitu 10 min 2 sama dengan 8, untuk tabelnya 2,306. Seperti tadi, daerah penolakan dan penerimaan min 2,306 dan 23,06. Selanjutnya ada statistik uji. Untuk B sama dengan 7,83, KTG-nya 0,33 dan dihitung dengan rumus hasilnya yaitu 0,003. Lalu untuk ini selanjutnya SE hasilnya 3,16 dan T hitungnya 2,48. Selanjutnya yang terakhir keputusan dan kesimpulan. Keputusannya terhitung lebih dari 2,306 dan menjadi tolak H0. Kesimpulannya, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi kelimpahan VOD. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.